dapet testimoni atau tanggapan nggak sih dari pengunjung ketika baru ada nih vending machine kayak apakah mereka senang atau mereka justru bingung pakainya atau gimana? Yang saya lihat kebanyakannya bingung. Hai teman-teman bisnis vending, masih dari kawasan Bandung. Hari ini saya ada di Cimahi dan saya mau ajak teman-teman, terutama yang ada di kota Cimahi, untuk lihat vending machine yang ada di kota ini. Jadi vending machine tuh udah nggak cuma buat kota-kota besar aja ya, bahkan di kota sekitaran kota Bandung, yaitu di daerah Cimahi, udah ada loh vending machine, dan vending machine yang ini canggih banget. Penasaran kan? Yuk kita lihat ke dalam vending machine yang ada di Cibabat Park. Nah, jadi Cibabat Park ini adalah area multifungsi ya. Di sini ada food court, kalau kita lihat. Lalu kalau misalnya kita masuk ke lebih dalam lagi, di Cibabat Park ini juga ada area olahraga, terutama untuk lapangan ya, lapangan olahraga kayak futsal, tenis, basket. Nah, itu juga berdasarkan informasi yang saya baca di depan. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut untuk tahu fasilitas apa aja yang ada di sini, dan pastinya kita akan lihat vending machine yang saya bilang canggih banget itu. Yuk ikutin terus. Nah, ini dia vending machine di kota Cimahi yang ada di Cibabat Park. Jadi vending machine di sini selain buat jualan makanan dan minuman yang merupakan fasilitas untuk para pengguna lapangan olahraga di sini, tapi vending machine ini juga punya fungsi yang unik nih, yang juga spesial yang belum pernah ada sebelumnya, terutama di Smartfren ya. Ini ada suatu sistem baru yang di-request khusus sama Cibabat Park melalui kustomisasi oleh tim Smartfren yang nanti akan kita lihat lebih lanjut di scene berikutnya. Ikutin terus ya. Nah, oke, sekarang saya udah bersama Bu Septi yang merupakan PR dari Cibabat Park. Kita sapa dulu yuk. Halo Bu Septi, apa kabar? Kayaknya aku lihat sibuk banget nih hari ini ya. Ini iya, tiba-tiba sibuk. Biasanya sih nggak terlalu begini. Oh gitu. Tapi hari ini kayaknya semuanya tiba-tiba ada acara. Apa karena mungkin ada Mbak? Wah, jadi magnet rame. ya. Terima kasih loh. Wah, bisa gitu ya. Nah, ini kalau aku lihat juga di sini kan ada yang meeting, ada yang gathering, ada yang olahraga. Aku pengen tanya nih Bu Septi, sebenarnya Cibabat Park itu apa sih? Cibabat Park itu jadi bergeraknya di bidang F&B dan sport center. Karena ada F&B-nya tidak hanya makanan dan kafe, food court, tapi lebih kita juga menyewakan kayak untuk pernikahan, untuk birthday party, terus juga untuk tunangan. Jadi memang disewakan areanya untuk pernikahan yang kayak gitu-gitu juga, Mbak. Berarti buat event juga ya, sering bisa. Oke. Udah dari kapan sih Bu si Cibabat Park ini ada di sini? Sebetulnya Cibabat Park itu dulunya Cibabat Futsal. Jadi gitu. ini sudah berdirinya sudah lama, sudah lebih mungkin dari 10 tahun, tapi orang masih kenalnya ini adalah Cibabat Futsal. Oh gitu. Gitu. Jadi dulu hanya futsal khusus, tidak ada food court, tidak ada F&B cafe, tidak ada. Ini baru berjalan jadi lumayan sebagus ini. Itu kurang lebih 2-3 tahun ya. 2-3 tahun ya. Ya, betul. Jadi awalnya justru futsalnya dulu ya. Futsalnya dulu, ownernya dulu adalah kayak IO gitu untuk yang olahraga futsal. Oh gitu. Tapi masih satu pemilik. Satu. Oh gitu. Satu pemilik. Oke. Terus kan aku lihat nih tadi di depan yang juga merupakan alasan aku datang ke sini ya. Itu sekarang ada vending machine. Nah, aku penasaran nih Bu, kenapa pakai vending machine gitu? Padahal kan di sini jual minuman juga. Terus di depan juga ada food court ya. Nah, apakah ada alasan lain kenapa menempatkan vending machine di sini? Jadi sebetulnya intinya vending mesin itu owner di sini area ini tuh dulunya lebih banyaknya manual ya, memakai semuanya manual. Beliau itu ingin dia lebih apapun tuh memakai mesin, jadi lebih ke modern mungkin ya. Intinya owner di sini kayak untuk sewa lapangan atau booking lapangan, memperkenalkan ke konsumen juga ke pengunjung bahwa memakai vending mesin pun bisa. Jadi tidak perlu harus melalui WA admin atau segala macam. Jadi datang sudah langsung aja gitu, sudah langsung otomatis daftarkan aja, karena di situ kalau di vending mesin kan ada jadwal, ada jadwal juga ya, ada jadwalnya lapangan ini kapan free-nya atau tidaknya, atau misalnya sudah lewat WA juga admin, tapi terus kalau untuk pendaftarannya owner di sini pengennya sih memakai vending mesin. Selain memang dulu waktu Cibabat Futsal itu
ada penjualan juga teh botol gitu-gitu ya. Tapi yang tradisional. Bentuknya apa tuh, Bu? Bentuknya di kasir. Kasir, berarti ada yang jaga ya? Ada di kasir, jadi tumpuk-tumpukan, ada kulkas gitu. Kayak apa? Kayak warung gitu? Kayak warung, betul. Nah, mungkin owner juga karena ingin menampilkan lebih modern, meskipun di sini konsepnya kan ya masih bambu-bambu gitu ya, tapi tetap ingin yang di areanya itu tetap ada yang modernnya gitu. Gitu, Mbak. Berarti waktu bentuknya itu masih berupa warung, itu udah pakai pembayaran digital kah atau manual full cash gitu? Manual, cash, kalaupun transfer langsung ke pemilik. Oh, jadi belum pakai QR gitu? Belum, ya? tidak ada dulu. Biasanya pengunjung di sini berapa banyak sih, Bu, per harinya gitu? Ini kan berarti bukanya setiap hari ya? Jam berapa sampai jam berapa? Terus biasanya rata-rata pengunjung di sini ada berapa sih? Kalau jam buka itu sebetulnya menerima jam 10 untuk food court dan area garden cafe. Kalau untuk olahraga sudah pasti dari pagi juga ada, dari jam 7 atau jam 8 paling pagi. Dan kalaupun karyawannya masuk jam 8 itu jadi sudah pasti fasilitasnya kalau untuk olahraga akan dihandle oleh security. Gitu. Pengunjungnya rata-rata tidak menentu sih, Mbak. Jadi kayak kadang hari Kamis, tapi kalau misalnya food court di depan sama olahraga 100 minimal mungkin ya. Per hari ya. Tapi tidak selalu tiap hari ya. Tapi rata-rata 100 gitu. 50 sampai 100 mungkin ya. Kecuali kayak hari ini mungkin bisa lebih. Hari ini karena emang lagi rame banget di gitu. Weekend juga kira-kira begini, apa lebih rame lagi justru? Weekend tidak terlalu lebih rame, tapi kalau dari membernya pun hari Minggu dan Sabtu itu full dari pagi sampai malam. Member tuh member lapangan ya, untuk sport center. Kalau misalnya di area garden sudah pasti kemungkinan besar banyaknya reservasi ya? Atau kalau food court selalu ada sih. Jadi kalaupun tidak ramai paling 30, 40, 50 pasti ada gitu. Jadi kalau tiap hari ramai nggak sepi juga ya? Iya, betul. Paling sepi kalau misalnya di sport center nggak ada yang olahraga. Sisanya pasti ada aja yang masuk gitu. Tapi tidak kurang dari 20, pasti lebih dari itu gitu. Terus kalau yang pakai lapangan nih, misalnya member tadi ya, atau mungkin orang-orang yang baru cobain lapangan ini, biasanya rata-rata tahu nggak, Bu, kisaran umur itu berapa? Apakah anak sekolah atau mungkin yang kantoran atau bapak-bapak juga ada gitu di sini? Ininya untuk di semua area maksudnya? Di sportnya? Oh, di sportnya dari anak sampai remaja sampai ibu bapak ada. Berarti ada luas ya umurnya ya. Betul, karena ada tenis kid, ada basket kid juga, ada basket orang dewasanya juga. Terus ada tenis juga itu range umurnya sudah ada yang 45 ke atas juga masih ada gitu. Basket juga ada. Yang sudah orang tuanya si anak bikin klub juga ya ada. Oh, jadi anaknya olahraga, orang tuanya juga bikin klub? Iya, jadi akhirnya bikin jadwal gitu. Berarti ya padat lah ya. Iya, lumayan ya. Alhamdulillah. Kalau gitu setelah, mungkin balik lagi ke vending machine ya, Bu. Setelah digitalisasi nih tadi, otomasi digitalisasi, pernah dapet testimoni atau tanggapan gak sih dari pengunjung ketika baru ada nih vending machine kayak, apakah mereka senang atau mereka justru bingung pakainya atau gimana? Yang saya lihat kebanyakannya masih bingung. Karena masih ada yang minta tolong ke kita sebetulnya, makanya ada CS di sebelah vending mesin memang untuk mengarahkan. Kalau anak kecil mungkin lebih ke excited karena harus masukin uang gitu ya, mereka senang. Tapi kalau dengan orang-orang di sini usia ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak kadang suka, Mbak ini gimana ya gitu caranya. Layarnya kan kadang suka hanya ada tampilannya smart brand gitu. Iya. Tapi kayak tertutup gitu ya. Kayak belum ada produknya. Belum ada gitu, hanya dilihat bahwa produknya sudah lengkap ada di situ, terus tapi caranya saya biar ini keluar gimana masih ada yang bingung. Tapi ada juga yang teenager sudah pasti. Mungkin mereka juga nyobain langsung kali ya. Kalau yang teenager mungkin lebih ke kayak nggak tahu deh, pokoknya di gitu-gitu oh nyala baru mereka. Nah, masih coba-coba tapi kan tidak terlalu susah sebetulnya. Tapi tidak terlalu susahnya mungkin saya juga nggak bisa menyamaratakan tidak susah, gampang kok, nggak. Cuman memang kalau untuk teenager karena ada basket
juga ada taekwondo, anak-anaknya sudah teenager juga, mungkin lebih mengerti itu dibandingkan yang ibu-ibunya, bapak-bapaknya. Kalau anak kecil sudah pasti enggak, tapi excited. Iya, terutama cash ya. Cash enggak juga, kalau minta bantuan ibunya. Pokoknya dia lihat minuman gitu ya. Hanya menunjuk, saya ingin itu, pada saat sudah keluar dia excited untuk ambilnya, atau pada saat turunnya kan ngeliat tuh. Jadi lebih excited itunya sebetulnya. Oke, jadi hiburan juga buat mereka. Iya, betul. Kalau ada yang bawa anak-anak ya, lebih kecil misalnya dari kakaknya gitu, teenager yang lagi basket atau apa, lebih menariknya itu sih. Tadi kalau teenager mungkin mereka lebih gampang untuk ngerti gitu, karena mereka lebih banyak pakai hal-hal digital kali ya. Jadi lebih cepat gitu untuk bisa pakainya. Tapi secara garis besar masih perlu belajar kali ya kalau pengunjung di sini. Oke, terus Bu Septi pernah ngecek, kan ini tujuannya adalah digitalisasi juga. Apakah udah tercapai nih tujuannya? Apakah udah tercapai goalnya buat Cibabat Park ini untuk mencapai digitalisasi itu? Maksudnya apakah pembayaran cashless-nya ternyata lebih banyak, ataukah ternyata masih dominasinya masih di cash, gimana? Kalau di sini kondisinya dengan ada vending mesin sebetulnya masih menonjolnya masih cash. Masih cash tetap. Tapi kalau untuk vending mesin ini tidak terlalu banyak digunakan untuk booking lapangan, karena kan ada aplikasi booking lapangan. Itu mungkin baru 40% ya? Iya, kalau untuk pembayaran yang lainnya cash dengan kris lah kalau sekarang, dan transfer itu sudah lumayan. Tapi kalau untuk vending mesinnya banyaknya, enggak sih, masih kalau saya lihat ada yang cash, ada yang kris ya. Itu masih berimbang. Tapi kalau untuk booking lapangannya itu belum terpakai 100%, 40% karena masih ada kendala sih Mbak sebetulnya. Gitu. Boleh diceritain nggak Bu? Kita terbuka nih sama teman-teman di sini. Kan ini hitungannya juga baru ya, Cibabat Park menggunakan vending machine, apalagi 4 bulan ya. 4 bulan ya. Iya. Apalagi ini sistemnya di custom khusus buat Cibabat Park untuk sistem booking lapangan ya. Boleh ceritain Bu, apa aja sih kendalanya di awal yang harus dihadapin gitu? Kalau untuk sistem pembelanjaannya itu sampai hari ini itu masih, kalau misalnya pembayaran kris agak turunnya masih produknya delay. Itu kalau dihitung setelah detik ke 48 baru dia. Itu pun masih ada jeda dikit baru turun. Kalau kris. Kalau tunai dia lebih cepat turunnya. Terus kalau hanya kendala itu aja sih sebetulnya kalau untuk pembelanjaan ya. Tapi kalau untuk booking lapangan lebih ke waktu ya. Jadi pada saat si pengunjung member mau yang single visit ya. Jadi kan booking lapangan itu vending mesin khusus untuk single visit. Kalau yang member kan sudah kita tertera di jadwal lapangan bahwa ini punyanya orang loh gitu kan jadwalnya. Tapi kalau yang single visit dia datang, Mbak, ada yang kosong lapangan, ada Bapak jam 2. Oke, jam 2. Dia datang udah jam 2 nih. Apa jam 2 kurang 3 menit apa 5 menit. Terus ngobrol sebentar. Kalau isi di situ booking lapangannya sudah tidak ada jam 2 lebih 5. Jadi pas habis ngobrol tuh tadi. Iya, karena kan harus isi email, data dulu segala macam. Nah, pada saat mau dipilih nggak ada jamnya, sedangkan kan lapangannya sudah tersedia jam 2, berarti kan sampai jam 4. Kalau kita, karena kan itu harus matchingin, kita punya data backup ya. Jadinya agak susah gimana nih gitu. Akhirnya itunya tidak dipakai, akhirnya kita pakai yang backupan kita. Jadi kenapa pada saat owner mau mencocokkan itu yang memakai vending mesin dengan data backup itu akhirnya jomplang. Itu juga kan berpengaruh ke keuangan ya, akhirnya perhitungannya. Nah, kemarin sih sudah sempat sama orang Smart Friend-nya Pak Jaki juga sempat di kesini training. Terus akhirnya akan diusahakan. Jadi kita minta boleh nggak sih gitu ada kebijakan, kita minta bisa jadi 2/5, 2/10, 2/15 gitu. Boleh atau tidak gitu, lagi diusahakan. Karena memang menurut infonya memang itu harus diajukan dulu gitu untuk kayak gimana prosesnya. Tapi belum ada info lagi sih.
Oke, mungkin nanti ada follow up dari Pak Zaki ya. Karena kayak tadi kan ini benar-benar baru nih kita nyoba nih sistem ini dan unik banget memang ya. Iya. Kalau misalnya bisa jalan 100% itu pasti jadi manfaat banget. Cuman untuk saat ini masih harus ada diperbarui lagi sesuai dengan kebutuhan di sini ya, Bu. Sama tadi masalah kris, mungkin saya coba bantu jawab. Biasanya itu kalau ada delay itu ada kaitannya dengan sinyal. Nah, jadi biasanya itu dilaporkan ke tim Smartfren, terus nanti tim Smartfren akan cek apakah mungkin sinyal di sini kurang bagus, jadi bisa diganti sistem internetnya, gitu. Maksudnya sinyal untuk vending mesinnya atau untuk konsumen yang data seluler yang tidak sinyal vending machine-nya. Oh, sinyal vending Iya. mesinnya. Oke. Jadi ada 3 opsi kan, internet untuk vending machine tuh bisa pakai wifi di lokasi, bisa pakai kabelan. Kayaknya ini kabel deh kalau Kabel nggak ya? salah. Nah, ada juga pakai SIM card khusus. Nah, Oh, gitu. kayaknya ini kabel deh kalau Kabel nggak ya. salah. Mungkin nanti bisa coba Kabel. ditanya juga ke Pak Zaki ya. Apakah kendalanya itu di internet gitu. Oh, Jadi bisa oke. diperbaiki. Boleh, nanti saya coba tanyakan. Kita ada grupnya juga soalnya. Iya, betul. Jadi semua bisa apa keluhan ada apa aja bisa Betul. disampaikan di grup. Ya, karena manajemen akhirnya menginfokan apapun yang dikeluhkan itu kalau bisa memang disampaikan. Iya, betul. Karena mereka juga malah mungkin akan berterima kasih kalau ternyata ketahuan nih Iya. kurangnya ini, ketahuan ini gitu. Kalau di sini kan mungkin anak-anaknya staffnya, aduh kalau banyak ngeluh nanti disangkanya saya nggak bisa kerja. Tuh, masih ada itu, Iya. masih ada itu. Makanya mungkin sudah diinfokan oleh saya juga kalau ada apa-apa nggak apa-apa, bukan berarti tidak bisa bekerja gitu ya. Betul, iya. Cuman Justru- memang harus disampaikan. Kita biar lebih ada- terbuka sama apa betul. yang dialami sama klien ya. Betul. Karena itu jadi masukan kita juga buat bisa service lebih baik kan Iya, ke kliennya. betul. Oke, berarti kita tadi udah ngomong banyak banget nih. Misalnya ada vending machine-nya di Cibabat Park itu bisa jualan, bisa lihat jadwal lapangan, bisa booking juga walaupun masih dalam tahap development ya. Nah, kalau gitu saya mungkin penasaran nih sama vending machine yang bisa booking lapangan. Boleh ya Boleh. saya main ke sana ya? Boleh. Oke, nanti saya dibantu sama. Mbak Mesya, tapi nanti saya antar dulu, nanti mungkin sama Mbak Mesya ya. Oke, kalau gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke sana. Let's go. Nah teman-teman, ini kita sekarang udah sampai di depan vending machine-nya dan saya sudah sama Mbak Mesya sebagai customer service di Cibabat Park. Kita minta ajarin nih sama Mbak Mesya gimana sih cara pakai vending machine untuk booking lapangan dan lihat jadwal lapangan. Nah Mbak Mesya, aku pengen tahu nih, kan ini sesuatu yang baru nih di Smartfren. Vending machine untuk lihat jadwal lapangan dan booking lapangan. Boleh nggak sih aku diajarin gimana sih caranya? Boleh ya? Misalkan di sini tuh untuk single visit aja, Single visit ya? Jadi yang mereka datang langsung bayar, masuknya ke sini. Oke, berarti belum member ya? Belum member. Karena single visitnya per kedatangan aja. Perkedatangan, oke. Nanti pertama kita klik dulu booking lapangan, Hmm. isi data diri dianya, Hmm. emailnya, Hmm. nomor HP. Oh, berarti justru bukan lihat jadwal dulu? Enggak. Oh, Kalau misalkan dia datang, kita udah cek di sini baru Hmm. bisa langsung diisi ke sini. Oke. Nanti Ini apa nih? olahraganya, olahraga basket, Oke. lapangan besar, single visit. Hmm. Pilih waktunya, misalkan bookingnya tanggal 8 Juni, berarti tinggal diklik aja 8 Juni, hari Sabtu, baru jamnya mau tinggal jam 8 malam sampai jam 10. Ini aja, baru nanti pembayarannya. Tunai. Oh, gitu. Jadi booking di sini tuh buat selanjutnya ya? Iya, buat selanjutnya. Kalau Misalkan- baru datang gitu mau main jam 7 misalnya, bisa? Bisa, Oh, oke. cuman kita udah saraninnya 15 menit sebelumnya kan, karena takutnya kalau langsung dari sini udah nggak bisa. Iya, tadi Sesuai udah jamnya, diceritain iya. sama Bu Septi ya, karena kalau mepet-mepet dia udah Iya, nggak nggak bisa. bisa. Masih coba di develop lagi sistemnya biar bisa lebih fleksibel waktunya ya. Oke, berarti habis dari sini tinggal bayar. Nanti langsung notifnya muncul ke HP yang ada emailnya tadi, Oh gitu. Iya. Notifnya berupa apa tuh? kayak kode bookingnya. Kode Nanti booking? kan, kita via pintunya tuh masuknya lewat booking, udah nggak bisa ini, cuma tinggal scan aja. Oh, jadi di pintunya Bisa ada. akses Semarang. Kita ada ininya, ada kuncinya, boleh dilihat. Berarti sistemnya Ini berarti nanti di email itu ada kode ya.
yang dimasukin ke sini. Iya, Angkanya. Angka dan huruf sih teh. Oh, angka dan huruf ya, kombinasi ya. Iya, kalau ini kan masih angka dulu ya. Heeh. Nah, ini kita Ini kunci nih. masih ngunci. Oke. Kalau nanti ada yang masuk datang mereka mau main, kita otomatis isi. Wow, Kayak gitu. keren banget. Wah. Sementara masih manual dulu. Iya, iya, Jadi iya. kalau yang datang udah ada notifnya, cuma tunjukin aja ke kasir, baru bisa masuk. Nanti kasirnya yang buka. Oh. Wah, ini keren banget sih kalau misalnya bisa jalan 100% ya. Dan bisa jadi inspirasi juga loh buat lapangan futsal lain atau mungkin fasilitas olahraga lain ya. Oke. Selama ini gimana tanggapan dari member? Bukan member ya, berarti orang yang single visit ya. Gimana tanggapannya tahu ada sistem kayak gini? Lebih canggih sih. Lebih canggih ya. Mereka excited juga kali Iya, ya, betul. pengen cepet-cepet jadi nih Betul, sistemnya. kayak gitu. Wah, semoga lancar ya. Semoga bisa cepet jalan nih 100% supaya pengunjungnya juga lebih nyaman, terus lebih gampang ya dalam sistem bookingnya. Mbak Mesya, sebelum aku kembali ke Jakarta nih, ada satu pertanyaan aku lupa. Di sini kan ada berbagai macam produk ya. Di sini siapa yang menentukan pembelian produknya? Ada khusus nih kasirnya. Oh gitu, dari kasirnya yang nentunya justru. Mereka punya datanya kah apa Ada, produk-produk yang paling laku? Itu sih ada Pocari Sweat, Pocari Sweat? Hah? sama Coca-Cola, Coca-Cola. Pocky, sama susu ultra gitu. Karena memang pengunjungnya juga bervariasi kali ya, ada anak-anak juga, Sama terus orang tua. orang tua. biasanya. Tapi Pocari Sweat juga paling laku ya. Lebih bestsellernya Pocari Sweat. Best seller ya. Mungkin karena ya olahraga Iya. butuh ganti cairan. Air mineral gimana? Air mineral jarang, Air mineral jarang ya? lebih ke yang manis yang berasa. Mungkin bawa tumbler juga kali ya. Di sini tumbler boleh ya? Tumbler isinya air mineral, terus mereka butuh isotonik gitu kali ya. Hydrokoko tuh kalau nggak salah ada juga. Hydrokoko nggak terlalu ya? Nggak terlalu, iya. Nggak terlalu. Mau yang kecil mau yang besar nggak terlalu. Oke, jadi minuman isotonik nih dengan brand biru itu masih yang paling best seller ya ternyata di sini. Membuktikan ya bahwa minuman healthy drink itu masih dicari di tempat olahraga. Jadi bisa dicatat nih buat yang mau punya vending machine di tempat olahraga. Oke, mungkin itu aja Mesya. Kali ini beneran nih aku mau balik ke Jakarta. Makasih banyak informasinya. Selamat bekerja. Nah, seru banget ya vending machine di Cibabat Park ini. Punya suatu sistem yang baru banget nih kita build dan merupakan sesuatu yang baru juga nih untuk Smart Fan. Jadi vending machine di sini nggak cuma buat jualan makanan dan minuman, tapi juga buat lihat jadwal lapangan dan buat booking lapangan. Walaupun belum terdevelop 100% dan masih perlu penyesuaian, tapi ketika nanti sudah benar-benar bisa berjalan, sistem yang dibangun oleh Cibabat Park bersama Smart Fan ini tentunya akan sangat membantu para pengguna lapangan olahraga di Cibabat Park. Dan juga bisa jadi daya tarik untuk Cibabat Park dengan fasilitas yang canggih dan sesuai dengan tujuan Cibabat Park untuk digitalisasi dan otomasi. Nah, kalau kamu terinspirasi sama ceritanya Cibabat Park, langsung aja untuk hubungin kontak center Smart Fan dan konsultasi gratis lewat link di kolom deskripsi di bawah ini. Ikutin terus video Smart Fan menarik lainnya dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ide menarik kalian di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye.